adik-adik Pikit. Udah lama banget ya gak ketemu lagi dengan kakak Keisha. Nah saat ini ayo semuanya siapkan diri untuk beribadah kepada Tuhan Yesus Kristus. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Ayo semuanya kita mau siapkan hati kita, kehidupan kita untuk menyenangkan Tuhan saat ini. Ayo semuanya berdiri dengan baik, ambil posisi, berdoa, semuanya lipat tangannya. Ayo, kita tidak akan mulai berdoa kalau masih ada yang buka mata, masih ada yang toel kanan, toel kiri, bercanda dengan teman-teman di sebelahnya. Sudah siap berdoa? Ayo semuanya lipat tangannya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh sehat, kuat, diberkati semua karena anugerah Tuhan. Kami semua adik-adik Pikit, kami siap ya Tuhan untuk memuji, menyembah Engkau. Bahkan kami rindu untuk diberkati firman Tuhan. Berkati kakak-kakak pembina yang akan melayani di ibadah sepanjang hari ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami buka ibadah kami saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Cakep. Nah, adik-adik Pikit, kalau kakak Keisha tanya apa kabar hari ini, seperti biasa jawabnya dahsyat, luar biasa, yes. Siap semuanya? Ayo semuanya bangkit berdiri, tidak ada yang duduk, tidak ada yang tidur-tiduran. Semuanya harus siap, harus semangat. Kan kita mau memuji Tuhan, mau nyanyi. Ayo semuanya bangkit berdiri. Ayo. Kalau kakak Keisha tanya apa kabar hari ini, jawabnya dahsyat, luar biasa, yes. Oke, siap kakak. Nah, pintar semuanya. Apa kabar hari ini adik-adik Pikit? Dahsyat, luar biasa, yes. Sekali lagi, ayo semuanya. Apa kabar hari ini? Dahsyat, luar biasa, yes. Pintar semuanya. Nah, adik-adik, ayo. Kita mau memuji nama Tuhan, kita mau angkat pujian. Yesus itulah satu-satunya penolong yang sungguh. Ayo semuanya, jangan sampai ada yang tidak menyanyi ya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Ayo semuanya, gak boleh ada yang main-main. Hayo cubit sana, cubit sini, toel sana, toel sini. Kita harus sungguh-sungguh memuji nama Tuhan loh adik-adik Pikit. Sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan. Dan lewat pujian ini kita harus bersyukur dan menyatakan bahwa hanya Yesus. Amin. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan,
di surga. Oh, haleluya. Puji Tuhan, upahmu besar 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 di surga. Yeay, amin. Adik-adik P-Kids, tidak boleh ada yang duduk. Ayo semuanya masih sikap berdiri. Masih sikap mau memuji nama Tuhan. Semuanya kita mau angkat kembali pujian kepada Tuhan. Yesus pokok dan kitalah carangnya. Musik. Ayo semuanya, Yesus pokok. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yeay! Ayo semuanya adik-adik lebih bersemangat memuji Tuhan. Lagi. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau dan kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Puji Tuhan, semuanya luar biasa. Yeay, tepuk tangan semuanya. Adik-adik P-Kids, nah saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Jadi ayo tidak boleh ada yang main-main. Semuanya fokus dengarkan firman Tuhan.
Kita mau angkat pujian kepada Tuhan. Yesus ku panggil, Yesus ku undang. Biar Dia hadir di hati kita semua, baik kakak maupun adik-adik semua. Puji Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah saat ini adik-adik Pikis boleh semuanya diberkati lewat firman Tuhan. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Dari awal adik-adik dengan sungguh-sungguh kita mau undang dan panggil Dia saat ini. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Amin. Puji Tuhan, Yesus baik. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Pemimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Pemimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Menuntun setiap langkah hidup kita semua. Puji nama Tuhan. Adik-adik Pikis, kita semua akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami boleh datang untuk memuji, membesarkan, memuliakan nama Tuhan. Saat ini tiba saatnya ya Bapa, kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Engkau berkati kakak pembina yang akan menyampaikan firman-Mu. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk adik-adik Pikis semua. Berjanji ya, tidak boleh ada yang ngobrol dan main dengan teman-temannya. Dengar firman Tuhan, fokus semuanya. Sip. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, haleluya anak-anak. Kalian sudah memuji nama Tuhan. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak tentu sudah mengerti bahwa firman Tuhan saat ini
adalah Minggu Penciptaan dan kalian akan mendengarkan hari keempat. Tuhan mau ciptakan apa ya kira-kira? Mari kita melihat dulu di dalam Alkitab. Kita mau baca Alkitab di kitab Kejadian 1 ayat yang ke-14. Ayo semuanya siapkan Alkitab ya. Jangan lupa kalau kita mau ibadah pikit, siapkan Alkitabnya. Baik, kita akan mulai baca. Anak-anak semuanya dengar baik-baik ya. Firman Tuhan berbunyi demikian. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dan malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Ayat yang ke-15, dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi. Dan jadilah demikian. Ayat yang ke-16, maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Ayat 17, Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dan gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Ayat yang ke-19, jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari keempat. Puji Tuhan anak-anak, tadi sudah dijelaskan dalam Kejadian pasal 1 ayat 14 sampai 17 bahwa Tuhan menciptakan cakrawala dan Tuhan meletakkan benda-benda di cakrawala. Kalian tentu sudah tahu ya anak-anak, cakrawala itu apa? Siapa yang tahu cakrawala? Halo, siapa yang tahu? Oh ya, betul, cakrawala itu langit ya. Puji Tuhan. Ketika Tuhan menciptakan benda-benda di langit, Tuhan hanya berfirman. Berfirman itu artinya cuman berkata-kata. Jadilah benda di langit ya. Dan benda-benda di langit itu semua ada gunanya anak-anak. Semuanya itu penting. Sampai saat ini anak-anak bisa menikmatinya setiap hari. Tuhan menciptakan bintang-bintang di langit itu pada waktu apa anak-anak? Betul, malam hari. Kemudian ada lagi, kadang bentuknya seperti sabit, kadang bentuknya bulat. Nah, itu namanya bulan. Tuhan hanya berkata, jadilah bulan, jadilah bintang-bintang untuk menjadi tanda bahwa itu adalah malam hari. Luar biasa sekali ya anak-anak. Tuhan kita itu Tuhan yang berkuasa. Kemudian siang hari. Nah, siang hari itu ada yang benda di langit tapi rasanya kalau kita tuh merasakan aduh panas sekali ya. Aduh panas sekali nih. Udaranya panas sekali. Terus ketika kita jemur pakaian, cepat sekali kering. Ya. Nah, itu adalah matahari. Tuhan taruh benda di langit untuk menandai hari siang dengan yang bentuknya besar ya, namanya matahari.
Dan matahari ini menerangi kehidupan manusia yang ada di bumi sampai sekarang ini. Anak-anak juga menikmati. Anak-anak bisa bersekolah karena di siang hari ya ada terang, ya kalau jemur pakaian juga bisa kering. Kemudian apalagi anak-anak juga bisa pergi kemana-mana tanpa pakai lampu karena sudah terang ya, ada matahari, puji Tuhan. Kemudian dikatakan firman Tuhan, maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar, yakni yang lebih besar itu menguasai siang, itu tadi berarti matahari, dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, itu tadi Tante sudah jelaskan, yaitu apa? Bintang-bintang dan bulan. Selain itu anak-anak ya, Tuhan juga menciptakan benda-benda yang di langit yang mungkin kalian belum banyak yang kenal. Ya, kalau kalian sudah belajar di sekolah, yaitu ada planet-planet. Apa sih planet-planet itu ya? Tuhan itu sangat berkuasa, Tuhan kita itu ajaib, Tuhan kita itu Tuhan yang besar ya, sanggup menciptakan ya yang sangat ajaib, dan Tuhan mengatur semuanya ya. Kalau tadi matahari itu mengatur pada siang hari, kemudian kalau bintang bulan itu pada malam hari, kemudian kita bisa hafal nama-nama bulan ya, Januari, Februari, Maret, April dan sebagainya sampai Desember. Kemudian hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, itu semuanya Tuhan yang mengatur anak-anak ya. Tahun-tahun juga ya, itu karena ada benda-benda yang Tuhan ciptakan dan taruh di cakrawala atau Tuhan taruh di langit ya. Tante ada satu contoh ya, misalnya seperti ini ya. Nah ini dia ya, ini bulatan bumi, kemudian Tuhan juga sudah memisahkan air ya. Kalau kumpulan air itu adalah laut ya, kemudian yang kumpulan daratan nih, daratan ya, bisa juga jadi pantai maupun jadi apalagi ya daratan yang lain ya, tepi-tepi pantai kalian bisa lihat ya. Kemudian Tuhan juga atur semua yang di langit ya, karena Tuhan sudah ciptakan cakrawala atau langit ya. Di atas langit itu juga ada awan ya, awan ini yang bisa menimbulkan hujan. Kemudian di malam hari Tuhan juga letakkan benda-benda di langit, bintang ya, juga ada bulan. Kemudian kalau siang hari adalah matahari. Tuhan memperlengkapi setiap harinya ya, di minggu-minggu penciptaan ini ya. Tuhan atur semuanya ya, dan Tuhan juga atur ini tempat-tempatnya anak-anak ya. Kalau kalian pernah dengar atau lihat bintang di langit kok ada bentuknya ya. Wah, itu adalah tatanan bintang. Nah, itu ada artinya juga. Tuhan itu mengatur semuanya. Puji Tuhan ya anak-anak ya. Dan yang lain benda-benda di langit itu diantaranya adalah planet-planet ya. Tata surya. Wah, ada yang tahu nggak kira-kira jumlahnya banyak? Ada berapa planet-planet itu? Sebetulnya planet itu banyak anak-anak ya, tetapi yang boleh kita kenal ada 8 ya. Coba kita mau kenal satu-satu ya, bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat, Tuhan yang berkuasa. Ya, puji Tuhan. Nah, planet yang dekat matahari ini adalah planet Merkurius ya, dekat matahari ini kecil. Kemudian Tuhan juga ciptakan planet Venus. Kemudian yang ketiga adalah planet bumi. Planet bumi ini di mana kita tinggal. Ya, Tuhan itu sangat luar biasa sekali ya.
Tuhan menciptakan manusia itu di planet bumi, bukan di planet-planet yang lain ya. Kemudian planet Mars, planet yang paling besar namanya planet Jupiter. Planet yang punya cincin namanya planet Saturnus, planet Uranus dan planet Neptunus. Semuanya jumlahnya ada 8 ya. Kalian bisa menghafalnya karena semua ini adalah ciptaan dari Tuhan ya. Tuhan sangat mudah sekali ketika menciptakan benda-benda di langit. Ya, kalau kita manusia hanya dapat membuat, tetapi kalau Tuhan kita, Tuhan yang berkuasa adalah Tuhan yang menciptakan alam semesta. Dan apa yang ada di alam semesta itu Tuhan sudah ciptakan, itu mempunyai kepentingannya masing-masing. Semuanya ada kegunaannya masing-masing. Tuhan mengatur siang dan malam ya, dan Tuhan mengatur ini ya, susunan planet ini kalau bergeser nanti mempengaruhi yang lain loh anak-anak. Wah, nanti jadi kacau yang lain, planet-planet yang lain ya. Kalau ada satu yang bergeser yang tidak menurut aturan, nanti terjadi sesuatu, bisa terjadi bencana anak-anak ya. Dan itu semuanya Tuhan jagai, Tuhan atur, dan Tuhan gak pernah tertidur, gak pernah lengah anak-anak ya. Jadi Tuhan selalu menjagai, Tuhan mengatur, Tuhan jaga semuanya. Bintang juga nanti harus malam hari, kalau matahari juga siang hari. Kalau dibalik bagaimana? Ya nanti kan gak karuan anak-anak, jadi kacau deh ya. Puji Tuhan. Sekarang anak-anak kita akan melihat di kitab Mazmur. Ayo kita buka, ayo di dalam Mazmur. Mazmur 94 ayat yang Mazmur 74, maaf anak-anak ya. Mazmur 74 ayat yang ke-16. Di situ sangat jelas sekali bahwa Tuhan itu yang memiliki semuanya. Tuhan yang memiliki alam semesta. Mazmur 74 ayat 16. Bunyinya demikian. Punyamulah apa anak-anak? Siang. Punyamulah juga malam. Engkaulah yang menaruh benda penerang dan matahari. Puji Tuhan, jelas sekali ya anak-anak ya, bahwa yang memiliki siang, yang memiliki malam itu adalah Tuhan, betul. Kemudian yang menaruh benda penerang di langit itu siapa? Tuhan juga. Ya, benda-benda penerang yang di langit itu Tuhan yang taruh, Tuhan yang sudah ciptakan. Sangat dahsyat sekali ya anak-anak ya. Dan ini Mazmur pasal 74 ayat 16 ini anak-anak harus hafalkan supaya anak-anak ingat. Iya ya. Oh, sekarang siang hari, berarti siang itu kepunyaan Tuhan. Terus ketika anak-anak tidur malam, oh ya, terima kasih Tuhan buat malam hari ini, bahwa malam ini juga punyamu Tuhan. Ya, jadi kalian harus selalu bersyukur. Bersyukur juga karena Tuhan selalu menjaga, Tuhan juga selalu mengatur benda-benda di langit, juga mengatur hidup anak-anak, mengatur hidup tante-tante, om-om yang ada di gereja. Semuanya Tuhan yang berkuasa mengatur. Ya, puji Tuhan. Sebab semuanya itu adalah kepunyaan Tuhan. Siang juga punyaan Tuhan, malam juga kepunyaan Tuhan, benda-benda penerang di langit juga kepunyaan Tuhan. Kalaupun di langit ada awan, itu juga punyaan Tuhan anak-anak ya. Kalau anak-anak bisa melihat hujan, itu juga karena Tuhan yang buat, Tuhan yang ciptakan. Ya, itu kepunyaan Tuhan. Kemudian
anak-anak sekarang hidup di bumi ini. Bumi ini juga kepunyaan Tuhan, miliknya Tuhan. Ingat ya anak-anak, di Kejadian 1 ayat 1 dikatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, itu dibuat pada awal pekerjaan Tuhan. Puji Tuhan. Ingat ya anak-anak, ayat hafalannya adalah Mazmur pasal 74 ayat 16. Kita baca bersama-sama, ayo dibuka ya. 1, 2, 3. Punyamulah siang, punyamulah juga malam. Engkaulah yang menaruh benda penerang dan matahari. Amin, puji Tuhan. Kita senang sekali ya anak-anak ya. Anak-anak patut bersukacita, patut selalu bersyukur karena Tuhan yang sudah menciptakan segala sesuatunya dan juga Tuhan yang selalu mengatur dan menjaga. Tuhan juga mengatur hidup anak-anak. Tuhan juga mengatur hidup tante-tante dan om, semua orang tua kalian juga ya. Mari kita berdoa ya, lipat tangan, tutup mata, kita mau mengucap syukur, berterima kasih sama Tuhan ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan Yesus sudah menciptakan benda-benda yang ada di cakrawala. Dan Tuhanlah yang sudah mengatur semuanya itu. Semuanya untuk kebaikan kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau selalu bersyukur Tuhan. Sebab Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang selalu menjagai hidup kami. Terpujilah namamu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yeay, siapa yang diberkati firman Tuhan? Ih, luar biasa. Semuanya angkat tangan, pasti semuanya diberkati firman Tuhan. Nah, sebagai rasa syukur kita karena sudah diberkati kebenaran firman Tuhan, kita mau menyembah Tuhan kembali ya adik-adik. Hai semuanya kita bangkit berdiri, semuanya berdiri yuk. Kita mau siapkan hati kita bersyukur buat firman yang memberkati kita semua. Nah, saat ini kita mau menyatakan kepada Tuhan bahwa Yesus, aku cinta padamu. Sebab firman Tuhan yang kita dengar itu iya dan amin. Tidak ada yang bohong. Semuanya kita mau nyanyikan pujian ini ya. Firman-Mu ya dan amin. Janji-Mu menopangku, berjalan bersamamu di setiap musim hidupku. Firman-Mu ya dan amin. Janji-Mu menopangku, berjalan bersamaku di setiap musim hidupku. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Dari awal semuanya ayo katakan, firman-Mu ya dan amin.
janjimu menopangku, berjalan bersamamu di setiap musim hidupku. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Mari semuanya adik-adik Pikits, boleh angkat tangan, boleh menyembah Tuhan, boleh berkata terima kasih Tuhan. Semuanya juga boleh mengatakan aku cinta Engkau Tuhan Yesus. Bahkan semuanya bebas menyembah Tuhan. Ayo, tidak ada yang diam, tidak ada yang main-main. Mari menyembah Tuhan semuanya adik-adik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Biarlah ini yang menjadi pengakuan kami ya Tuhan, bahkan adik-adik Pikits, bahwa Engkaulah Yesus yang kami cinta selama-lamanya. Sebab janjimu ya dan amin bagi kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Semuanya bilang, Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Tiada yang dapat menggantikanmu Tuhan, sebab Engkau jaminan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Semuanya kembali lipat tangan, tutup mata. Kakak Keja akan berdoa untuk adik-adik semua. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami semua adik-adik Pikits yang ada sudah memuji, membesarkan, memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah apa yang mereka lakukan, yang mereka latih hari-hari ini untuk memuji, menyembah Engkau, semuanya boleh menyenangkan dan menjadi kesukaan hati-Mu ya Bapa. Bahkan kami berdoa ya Bapa yang baik, setiap anak-anak yang boleh beribadah saat ini diberkati dengan kesehatan, dengan kekuatan. Sekolah mereka Engkau yang beri kepintaran, kecerdasan. Mereka boleh tampil beda karena ada Kristus di dalam kehidupan mereka. Orang tua mereka Engkau yang memberkati dalam pekerjaan mereka, mata pencarian mereka, usaha bisnis yang dikerjakan orang tua mereka buat berhasil ya Tuhan. Kami percaya berkat melimpah tercurah bagi kehidupan orang tua bahkan keluarga mereka. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur untuk ibadah yang diberkati hari ini ya Bapa. Biarlah kami terus membawa pulang berkat daripada Engkau. Dan adik-adik Pikits semuanya, mari angkat kedua belah tanganmu.
Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta dan kasih-Nya dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, pengurapan, kuat kuasa yang diberkati oleh Roh Kudus menyertai kehidupan kita semua sampai selama-lamanya. Terimalah berkat ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, adik-adik semuanya, ibadahnya sudah selesai. Eits, tidak boleh sedih sebab ada minggu depan yang ada ibadah yang lebih diberkati lagi oleh Tuhan. Bahkan adik-adik semua boleh ketemu kakak-kakak pembina yang lainnya. Jangan bersedih, ingat setiap ayat hafalan, tugas-tugas dari kakak-kakak pembina jangan boleh lupa untuk dikerjakan dan dihafalkan. Ya, sampai di sini bersama dengan kakak Keisha. Sampai bertemu kembali di lain waktu. Tuhan Yesus memberkati. Bye.